Nah ini penting banget, ini pertanyaan paling penting karena banyak banget yang menanyakan, yang pengen jadi ilustrator tuh mesti, aduh stylenya seperti apa. Iya. Nah jangan mentang-mentang gambarku stylenya tengpleketot, tapi itu nggak tahu anatomi ya. Oke. Jadi memang teman-teman ini nih harus digarisbawahi, memang ada proporsi-proporsi dan komposisinya. Gitu. Nah itu baru bisa teman-teman mendestruksi bentuk kalau teman-teman udah tahu bentuk benernya. Style itu dibentuk teman-teman, bukan yuk meneng mak biuk tiba-tiba ada, itu nggak bisa, memang dirancang. Mripate kudu kaya ngopo, palet warnanya kudu yang apa. Terus misal digambar satu bentuk burungnya kayak gini ya, digambar lainnya ya bentuk burung, bentuk bunga, semuanya harus mirip, harus sama. Benar. Makanya itu kalau AI yang pakai stylenya Ghibli itu wajar kalau yang bikin stylenya mureng-mureng, ya kan? Lah gimana dia pagi, siang, sore, malam tikel tekuk mikir ke komposisi, tiba-tiba karo AI makrut. Kasihan juga itu sudah mbak lagi kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banget. Kali ini ada edisi spesial. Wah, kenapa spesial? Karena podcast yang sebelum-sebelumnya tuh biasanya kita podcast sama mas-mas, bapak-bapak. Nah, sekarang ini ibu-ibu lah, ibu-ibu muda. Mahmud muda. Ya, ini special edition. Special edition. Untuk para woman. Kalian bisa nonton podcast ini. Nah, bersama Mbak Aprilia, Masya Allah. Beliau ini termasuk salah satu ilustrator di Jogja yang punya ciri khas khusus gitu. Stylenya tuh langsung ketahuan. Begitu ngeliat, wah ini Mbak April ini, nah itu. Itu karya-karyanya beliau, nanti bisa cek di Instagramnya beliau, Hey Aprilia itu ala-ala nek tak bilang tuh kayak storybook children, kayak whimsical gitu-gitu, yang bentuk-bentuknya pateng pletot gitu. Tapi justru itu yang bikin uniknya di situ. Nah gitu. Dulu kenal tuh wes berapa lama ya? Wah, lama ya? Jogja Creators Meetup pertama. Betul. Saya kenal gitu si Mas Ardimas. Ardimas. Ardimas, nonton ini kamu sekarang ya. Kamu harus nonton ini. Kalau kamu di-mention di podcast ini. Kayak gitu. Alhamdulillah dulu kenal tuh masih belum jadi influencer. Wah, sekarang udah jadi influencer, di-endorse brand-brand gede ya kan. Sering jadi partner untuk sayembara dan lain sebagainya itu, wah jos banget lah. Dulu masih unyu-unyu sih, cilik mentik gitu, ingah-ingih lah. Masih ingah-ingih mau maju, aduh medeni kok pada medeni gitu. Terus saya juga rada mundur alon-alon, tapi sekarang saya udah agak lebih berani ya. Dilalah beliau ini antusiasnya tinggi. Jadi gerapiak juga kan. Jadi tanya-tanya segala macam tuh nggak izin gitu. Akhirnya malah berkomunitas dan lain sebagainya, yang akhirnya kenal lah kita dalam satu circle kayak gitu, teman-teman desainer Jogja. Nah, monggo Mbak April mungkin bisa sepintas memperkenalkan ke teman-teman yang mungkin belum tahu lebih banyak tentang jenengan, terus ya cerita apalah kayak gitu. Monggo. Ya, sebenarnya yang dibilangkan sama Om Aryo ini sudah 80% ya. Berarti wes rembong ya. Berarti perkenalannya kayak yo apa meneh gitu. Ya, mungkin teman-teman yang belum tahu, memang saya kerjaannya Mas ilustrator dari dulu sampai sekarang sama Om, belum berubah. Tapi kalau sebelum Om Aryo kenal saya, nah itu beda. Dulu saya sebelum ilustrator ada tuh pekerjaan-pekerjaan yang nggak jelas itu. Malah ilustratornya sambilan berarti ya. Iya. Gitu. Itu dulu sempat jaga studio musik, terus Om, terus apa aja? Coba diceritakan kronologinya. Iya, biar tahu tuh loh pahit-pahitnya kayak ngopo merintisnya gitu, teman-teman. Sampai ke ilustrator digital. Iya, gitu. Jadi zaman dulu katanya aku tua banget ini, guys. Jadi sejak zaman dulu itu saya kerjaannya adalah kalau teman-teman nikah, wedding, nah itu kan ada yang elektron tuh, keyboard, organ tunggal. Nah itu kadang-kadang aku yang keyboard di situ. Plus nyanyi.
sok-sok plus nyanyi, sok-sok enggak. Mantap. Kayak gitu. Nge-MC juga? Kadang. Waduh. Tapi masih plegak-plegu. Iya. Jadi saya lebih ke ngibor dulu. Oke. Nah, terus kadang ya akustikan, terus di rumah itu punya studio musik karena di Bantul ya. Jadi ya seadanya band-bandannya tuh band-bandan bukan yang Sheila on Seven gitu, tarafnya ya band-bandan kampung itu. Terus saya pernah, wah kalau buka studio musik kayaknya perlu belajar juga ke studio musik orang nih, gimana sih mereka mengelola studio. Terus saya ngelamar kerjaan jadi penjaga studio, pertama di Studio Blaze itu. Mantap. Nah, waktu kerja di sana, lah kok dilalahnya tuh yang punya studio itu manggil, Mbak, ini kamu loh yang habis nyewa simbalnya pecah. Terus kok kamu nggak ngecek dia sebelum keluar? Terus tak lihat, oh mana nggak ada, tapi kata yang punya studio lah ini bentet gitu kan. Waduh, kayak mereknya itu pas Zildjian toh. Waduh, ini bukannya dapat duit malah tombok. Ya itu adalah suka dukanya sebelum jadi ilustrator. Nah, terus kan aku alhamdulillah sempat kuliah di UNY, bukan sempat ya, memang kuliah di UNY jurusan seni rupa yang itu guru banget. Jadi orang-orang yang kuliah di sana tuh sudah didoktrin kamu besok jadi guru. Jadi guru, di Googlean ditiru. Gitu. Nah, tapi ya saya nyambi itu ngajar di SMP, ngajar gambar gitu-gitu. Nah, terus kok tiba-tiba ada selingkreng, aduh apa namanya kalau selentingan. Ada teman saya, adik kelas, kok dia dapat dolar. Tahu nggak siapa? Saya Bangkit. Betul. Bangkit, kamu harus nonton podcast ini karena kamu di-mention. Nah, si Bangkit itu kok saya sebenarnya nggak kenal itu si Bangkit, tapi kok ada selentingan bahwa dia itu gajinya dolar. Nah, di saat orang-orang disuruh jadi guru, ada orang yang gajinya dolar ya kan, wah aneh iki. Lawang guru we mengkis dapatnya hanya 100.000, 200.000 itu aja honorer. Sebulan. Nah ini kok gajinya dolar. Akhirnya aku nanya-nanya ke orang-orang tentang desas-desus itu, apakah benar. Terus di situ aku jadi kenal sama Amir Subki, kenal pokoknya circle-nya si Bangkit. Ternyata mereka 99 Design. Ngontes. Nah dari situlah saya dia buka si web 99 itu. Oh gini. Lah dari situlah saya terpacu untuk belajar wawasannya. Corel, terus gimana bikin logo. Sebelumnya malah belum? Sebelumnya aku nggak manualan berarti. Terus tapi diajari Corel gimana digitalinya gitu, terus ya udah kayak belajar tekon-tekon teman-temannya. Enggak, berarti makin pengen belajar digitalnya tuh setelah tahu 99 Design itu. Dari guru yang desperate ini kok ada si Bangkit dapat dolar itu tadi. Terus langsung itu saya belajar, yuk nggak menang-menang Om. Oh gitu. Wes gawe logo tirik-tirik, orang tahu menang Om. Terus di saat saya menyerah sudah kelentrak-kelentruk malah menang. Itu setelah berapa bulan percobaan tuh? 2 bulan atau 3 bulan. Wah lumayan. Tapi per hari hampir 1-2 gitu Om. Iya. Ingat nggak kontes apa itu yang pertama menang? Itu Om, mesin cuci, bukan laundry ya. Laundrynya orang. Terus bikin mesin cuci, kasih tulisan gitu. Apa ya, lainnya pada nggak mesin cuci tulisan. Nah, saya cuma kayak air gitu. Kok malah ya alhamdulillah gitu ya. Berapa dolar itu? $100 Om, tapi lumayan banget. Terus habis itu jadi rodok lumayan lah. Habis itu ternyata aku tuh nggak semua logo tak leboni loh. Harus yang sesuai sama aku bisanya apa. Gitu. Aku kan yang arsitek leboni, yang ngerti duitnya kan. Buat apa tidak dicoba? Tapi ternyata itu hanya muspro belaka. Begitu Terus ceritanya. Itu berarti semenjak itu langsung rajin kontes terus? Iya, tapi ya sambil belajar yang juga lain, karena dari situ jadi ketemu komunitas yaitu ada. Tapi memang pas saat kuliah itu pengen nambah uang saku atau memang butuh duit gitu ibaratnya
buat biaya kuliah atau apa segala macam. Tadi kan nyambi jaga studio segala macam kayak gitu. Itu apa memang kayak gitu atau buat apa? Buat pengalaman aja? Lebih ke buat pengalaman aja. Buat pengalaman. Alhamdulillah bukan sandwich generation. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Jadi masih ada orang tua tuh masih bisa membiayai kuliah. Jadi tapi sangunya agak cepet memang karena teman-temannya itu terus dari perantauan tapi ya walaupun sama-sama cepet tapi kalau saya tuh cepetnya tuh di standar bawah jadi kayak harus ekstra golek duit gitu oke. Dari situ lanjut. Terus dari situ karena di bapak saya itu ya seniman lah ibarat kata dari Pak D, semuanya tuh berdarah seni berarti berdarah-darah. Masya Allah. Batik lebih tepatnya. Batik. Kalau keluarga ibu bikin wayang, jadi kayak apa ya? Ada alhamdulillah atau kepercik-percik. Iya, turun-temurun ya. Jadi wah ini kayaknya kalau aku bikin ilustrasi tuh kok banyak yang suka. Terus di kuliah kan ya ada pameran, suruh pameran. Nah itu ternyata kok antusiasmenya tuh agak bagus, jadi saya ya udah pet saya mungkin di sini. Terus saya karena dari logo itu bisa menghasilkan buat beli Wacom, boleh nyebut nggak apa-apa. Wapit itu. jadi saya jadi punya alat buat mendigitalkan gambar-gambar saya yang manual tadinya itu. Gitu. Itu selama kontes udah menang berapa kali? Paling cuma 4 kali. Tapi udah ngerti terus ternyata cari duit di internet tuh kayak gini ya, enak gitu ya. Kayak gitu, betul Om. Terus beralih ke ilustrasi. Nah, ilustrasi itu kan bermacam style kan. Nah, itu tuh awal pertama nyoba jajal ilustrasi itu kayak apa? Udah langsung nentuin pengennya yang pating pletot gini atau yang realis atau yang gitu? Iya. Nah ini penting banget, ini pertanyaan paling penting karena banyak banget yang menanyakan yang pengen jadi ilustrator tuh mesti aduh styleku seperti apa. Nah jangan mentang-mentang gambarku stylenya tengpleketot tapi itu nggak tahu anatomi ya. Jadi memang teman-teman ini nih harus digarisbawahi walaupun stylenya tengpleketot kalau bisa teman-teman itu belajar anatomi juga, belajar komposisi juga. Jadi berarti itu tuh nggak sembarangan ya, ada teorinya. Betul, nggak sembarangan, sikilnya kedawan, terus gulune kok kedawan itu memang ada proporsi-proporsi dan komposisinya. Gitu. Nah itu baru bisa, teman-teman baru bisa mendestruksi bentuk kalau teman-teman udah tahu bentuk benernya. Gitu Om. Jadi setelah teman-teman tahu style ilustrasi yang basic itu adalah yang perspektif, terus yang anatomis, realis. Setelah menguasai itu, baru teman-teman terjunlah ke berbagai macam style itu. Nah, kalau dirimu sendiri gimana perjalanannya itu? Nah, kenapa saya jadi ke arah dekoratif? Kayaknya karena keluarga Om. Jadi gambar batik yang dibikin Pak D saya itu tuh semuanya tuh dekoratif. Jadi kalau gambar batik yang digambar itu kayak kalau relief itu loh Om, jadi kan dia cuma 2 dimensi. Gambar-gambar yang 3D itu semua jadi 2 dimensi. Terus ono suket-suket, apa ada ting telalang macam-macam itu jadi ornamen kan. Nah, itulah yang menginspirasi saya, jadi style saya kayaknya kegowo lah itu. Malah gitu ya. Kebawa sama mungkin style keluarga. Style keluarga koyo opo wae. Style yang turun-temurun terpapar kepada saya sejak kecil. Enggak, tapi saat dulu bikin portofolio itu langsung mengarah ke arah situ atau apakah ada request dari klien pengennya yang buat bikin untuk anak-anak atau gimana gitu loh? Jadi waktu bikin portofolio itu karena dilalahnya di perkuliahan itu kan ada suruh bikin pameran, suruh bikin tugas akhir yang mana kita udah harus membuat karya banyak tapi sesuai style kita. Nah itu modal banget itu ternyata itu yang jadi modalku untuk portofolio kedepannya. Berarti saat bikin pameran itu udah langsung diniatkan aku pengen stylenya kayak gini gitu. Betul. Dan itu udah bertahan sampai sekarang ini atau iya toh? Betul. Jadi memang keren, style itu dibentuk teman-teman, bukan yuk
meneng mak biu tiba-tiba ada itu nggak bisa, memang dirancang. Mripate kudu kaya ngopo, palet warnane kudu yang apa, terus misal digambar satu bentuk burungnya kayak gini ya digambar lainnya ya bentuk burung, bentuk bunga, semuanya harus mirip, harus sama. Benar-benar. Itu tuh kayak ini ya, kayak misalkan kita lihat karikatur atau kartun-kartun itu kan mereka kayak punya spesies sendiri tuh. Iya toh. Cara nggambari kayak gini nih ya kartunnya ya kayak kemarin sing lagi heboh Ghibli itu kan. Oh, Ghibli kayak gitu. Pak Dragon Ball kayak gini, Kung Fu Boy kayak gini gitu ya. Jadi kayak memang di-create ya kayak gitu tuh ya. Betul. Memang makanya itu kalau AI yang pakai stylenya Ghibli itu wajar, kalau yang bikin stylenya mureng-mureng ya kan. Lah gimana dia pagi siang sore malam tikel tekuk mikir ke komposisi, tiba-tiba karo AI langsung kasihan juga itu sudah mbak lagi kan. Aduh ya begitu. Siap. Terus selanjutnya nih tadi kan kalau kita ngomongin perjalanan karir, tadi kan udah tadi apa namanya di 99 Design, kontes. Nah, terus mulai tadi pameran segala macam. Nah, terus mulai bisa meniti karir. Nah, di sosial media, bangun personal branding ya kan. Terus bisa mulai dapat job-job dari klien-klien lokal udah bahkan nasional, corporate dan lain sebagainya. Itu tuh gimana tuh prosesnya? Dari timeline perjalanan setelah lulus tadi bikin pameran dan lain sebagainya kayak gitu tuh. Ya, ini banyak sekali juga ini teman-teman yang setelah aku bisa gambar terus ngapain gitu kan. Itu memang pertanyaan yang kita sebagai kaum Gen Z, Gen Z, maaf saya baby boomer, nggak saya milenial itu selalu menghantui ya. Nah, itu tuh sebenarnya dari kita terpaparnya aja sih Om. Kayak kita lihat sosmed, kok teman-temannya, kok lihat orang-orang kok bisa memanfaatkan Instagram kayak gini, terus ada TikTok kok ikut tren, ternyata bisa kayak gini lah. Dari iseng-iseng itu ternyata siapa tahu loh bisa membawa rezeki bagimu. Kayak gitu. Jadi lebih ke mengikuti alur aja Om. Betul. Dan yang bikin aku jadi influencer bisa, walaupun belum influencer banget ya, lagi influencer titik. Nah itu tuh sebenarnya ya karena melihat TikTok dan sosial media yang kayaknya aku bisa nih kayak orang ini. Iya. Nah, jadi sangat penting teman-teman yang kalian follow tuh siapa aja. Jangan sampai yang joget-joget nggak jelas itu kalian follow, ya nggak apa-apa, tapi ya nanti kalian kebawanya malah joget-joget. Nah, gitu. Jadi harus dikurasi kalau bisa teman-teman. Sing raceto itu di unfollow aja apa di blok aja. Pilihlah orang-orang yang membawa dampak buat teman-teman. Jadi kalian terikut. Bener. Gitu. Nah, kalau dari dirimu sendiri mana yang paling memberikan influence gitu? Apakah itu artis lokal atau luar atau gimana tuh? Sampai akhirnya terjadi sebuah karakter Aprilia tuh kayak gini gitu loh. Dengan kadang-kadang koplak-koplak atau medok-medok atau memang itu keseharian karaktermu tuh kayak gitu sehingga itulah yang ditampilkan di sosial media. Itu memang udah keseharian. Jadi tinggal tak bawa aja. Lah waktu saya agak serius ndaki malah pada nggak ada yang suka gitu. Gitu. Tapi begitu aku agak ada medok keperucut sedikit saja, itu kok malah jadi orang ramai bahas keperucutnya itu tadi loh. Wah, ternyata ngene ya gitu. Yang jadi orang-orang tuh nggak butuh ilmu terlalu ilmu banget, tapi mereka tuh butuh orang untuk dihina gitu. Jadi ya udah. Berarti ya udah hina saya aja. Biar rame kan, nanti engagement-nya naik. Gitu. Jadi itu malah berdasarkan respon audiens ya malah ya. Jadi emang harus sering dicoba. Bener. Nah, yang orang-orang yang menginfluence saya tuh ada itu Om, si Muklai gitu. Terus dulu ada Alodita tuh, Alodita, terus ada banyak banget Om. Yang lokal-lokal tuh malah justru kreatif loh. Yang luar-luar tuh ya bagus juga, tapi
Indonesia tuh nggak kalah kreatif dan banyak banget. Keren. Nah, di Bandung ada ITB, di Jogja ada UNY ISI, di Bali ada ISI, semuanya punya seni, semuanya dari budaya-budaya. Wah, wes turah-turah Om sebenarnya Om. Cuma pemerintahnya aja ini tolong ya. Waduh. Wah, ini bahaya ini mulai. Ya tuh, bahaya. Iya. Ceritanya. Oke. Selanjutnya itu kan berarti penting ya kita bikin personal branding segala macam itu kan akhirnya menjadi sebuah aset yang mana itu terus kita berkarya membuat portofolio sehingga itu menarik traffic yang trafficnya itu terkonversi menjadi orderan ya toh. Nah dulu perlahan-lahan gimana tuh cara menghandle orderan, apakah misal kayak teman-teman kita melihat dari kacamata teman-teman yang baru mulai gitu kan, biasa kan masalah-masalah mereka itu pertama mau kasih harga tuh bingung gitu. Terus habis itu ini tak ambil nggak ya, kok kemurahan, tapi nek nggak tak ambil kok eman-eman mumpung ono job gitu kan. Terus nggak misalkan nanti diambil-ambil terus dia yang kerepotan kalau harganya murah, terus gimana cara menaikkan harganya, apakah seiring berlalu dengan nambah followers saya larang, nah, itu gimana kalau treatmentnya itu? Wah, semakin lama pertanyaannya semakin isi media sekarang ini udah harus berpikir ini ya. Betul Om, itu keresahan ilustrator Om, karena kita tuh pekerjaan yang selalu custom toh Om, satu project dan project lainnya tuh nggak sama, pasti mereka butuh custom. Owner brand itu aku kudu sik ngene, aku kudu sik beda lah, gimana memberi harga itu lah, memang itu masih jadi PR bahkan sampai aku sekarang, tapi aku ada paling nggak ono poine lah, sing tak nggo cekelan gitu. Yang pertama adalah karena dulu sempet main Fiverr, jadi agak tahu harga market lah, walaupun di Fiverr itu harga itu ya ibarat kata receh ya. Tapi dibandingkan dolar sekarang ya nggak apa-apa ya. Lumayan tetap. Saat receh lumayan. Itu karena rupiahnya begitu ya lumayan. Nah di Fiverr itu saya benar-benar belajar kalau setiap custom itu ada harganya, walaupun rakitan $5. Ya, jadi kayak aku nggak bisa nih ngasih, aku mau bikin gambar, harganya berapa? Loh, gambar itu sesuatu yang masih abstrak nih, terlalu besar nih. Gambarmu apa sih, tinggo ngopo, sedetail apa, seberapa banyak yang harus digambar. Nah, itu aku harus tahu dulu. Jadi aku rotok setiap ada project masuk tuh aku kayak detektif investigator gitu loh. Kamu apa, buat apa, ini mau apa, nanti digali dulu ya. Ini gambarku bakal tok jual lagi enggak? Gambarku bakal tok pakai sendiri apa dikasihkan charity apa arep kayak gitu. Nah, dari situ kan jadi bisa mengereng-reng. Gitu. Nah, dulu memang agak murah. Semakin lama kan semakin mahal. Itu memang wajar ya karena karena inflasi men. Karena ya kalau misal follower nambah kan berarti butuh, aku pengen di post di ya, berarti kan engagementku segini, ini bisa memberikan traffic buatmu juga, ini juga semuanya dikonversi gitu Om. Berarti udah punya standar red card sendiri ya? Betul. Yang itu tapi berarti direvisi dari waktu ke waktu atau enggak? Direvisi terus. Gitu ya. Lebih ke kalau brandnya besar ya jangan sama kayak yang, bukannya membeda-bedakan ya Om, tapi lebih ke kalau orang-orang yang konco apa masih baru itu kan ya duitnya ya bayar ilustrator kan ya rotok mengkis-mengkis kan. Jadi ya dikorting gitu. Jadi memang tergantung ya itu ya, semuanya tuh nggak langsung mau ini segini, enggak, itu nggak bisa kayak gitu, tetap harus ada percakapan itu ya untuk digali dia kebutuhannya sejauh apa ya. Betul. Oke. Tapi paling nggak per gambar tuh ada standarnya. Ada standarnya. Misalnya dulu aku per gambar 100.000. Terus wah kok rada order jadi 500.000. Sekarang jadi per gambar, maksudnya per gambar standar. Iya, standar. A4 misalnya ya. Itu jadi misalnya sekarang 2 juta, pas sekarang jadi berapa lah. Nanti kalau dia dijual lagi apa jadi merchandise, itu tinggal ditambah-tambah. Plus ada royalti juga nggak? Nggak. Tergantung ya? Tergantung. Oke.
Gitu teman-teman yang bingung, semoga ini bisa membantu ya teman-teman. Apa malah tambah bingung? Waduh. Oke, mantap. Jadi itu tadi tips-tips ya dari Mbak April supaya kita tuh bisa tahu bahwa peluang itu tuh sebenarnya nggak hanya sekedar di marketplace, tapi justru ngandelin sosial media itu cocok banget. Dan ini apa ya istilahnya itu kendali ada di tangan kita kan. Nek marketplace itu kayak Fiverr apa itu kan kena rolling sidik langsung sepi kan, bingung gitu. Betul. Nah, gitu. Terus berarti selama ini ada tim manajemen nggak atau dihandle sendiri? Kebetulan dihandle sendiri Om. Wih, Masya Allah. Karena apa ya web banyak situs web apa yang bisa membantu kita Om. Oke. Kayak mau bikin invoice ya tinggal. Iya sih. Pakai apa? Berarti job paling banyak masuk ya lewat sosial media ya saat ini? Iya, tapi lebih ke klien tetap Om. Oh, klien tetap. Kayak misal sisa-sisa Fiverr, terus penerbit-penerbit. Oh gitu. Terus misalnya dulu aku pernah kerja sama dulu misalnya sama Kreafi lah. Kreafi kan punya brand-brand yang kerja sama mereka lah. Dilalanya kok masih nyari ya kayak gitu. Jadi apa ya? Klien kalian itu treatment lah dengan baik, termasuk after sales-nya. Jangan sampai mereka bareng gambar kok njuk dinengke wae ya, kalau bisa di halo piye kabare. Ini yang mahal nih soalnya kita tuh seringkali terlalu fokus nyari klien baru terus ya toh. Malah justru harta karunnya tuh ada di database klien-klien yang lama yang pernah kita garap ya. Betul. Mereka karena apa ya, mereka ki ono wae tapi kok ono wae lek pengen digawe to. Duitmu ya ora entek-entek ngono ya. Wis apa-apa lah. Kita memanfaatkan. Iya. Itu sehanya ya treatmentnya ya. Lewat apa? WA atau gimana, masa aku nganggur loh, ono job ra, masa kayak gitu. Segampang reply story Om. Oh gitu. Kanca-kancane, waduh liburan. Masya Allah. Ono sik kan, aku dadi kelingan aku mau gawe iki. Kadang cuma sesimpel gitu Om, enggak gitu harus ya? yang rumit-rumit. Jadi membina hubungan ini ya istilahnya apa? Pertemanan lah ya. Sesimpel itu aja ya. Sesimpel reply story lah apa. Oke. Terus dari berbagai macam proyek yang masuk sebagai ilustrator itu paling banyak apa sih yang digarap proyek untuk apa? Masih di pattern baju. Oh, pattern baju malahan. Terus di packaging sekarang ini lagi banyak juga. Packaging. Terus coloring book. Kalau dulu buku cerita anak tapi udah agak surut kayaknya ya Om. Buku cerita anak itu kalau kita nggak ikut agensi luar. Jadi memang di Indonesia itu kayak sedang tidak sebanyak itu. Walaupun ilmu-ilmu parenting itu banyak, terus banyak ibu-ibu yang pengen beli buku, tapi mereka lebih condong ke beli dari agensi luar. Kadang-kadang mereka rela beli buku mahal tapi bukan buku lokal ternyata. Makanya sama Kemendikbud itu buku-buku lokal tuh di-e-bookkan dan digratiskan. Jadi kayak wah agak kurang maju ya literasi di Indonesia itu. Jadi aku beralih ke coloring book. Coloring book. Itu kliennya dari luar apa lokal itu coloring book? Itu coloring book masih lokal. Masih lokal. Kalau yang luar-luar ya masih, kalau aku Canva Om, sama bikin Canva. elemen aja. Oh iya Canva. Elemen-elemen. Kalau klien lepas gitu kayak bikin apa cover buat ilustrasi buku anak-anak udah jarang yang dari keluar. Itu masih Om. Dari luar ada? Ada dari luar. Itu kadang wah anaknya 2. Kadang butuh orang. Mana aku tuh alhamdulillah di market tuh sebenarnya ada semua Om, kayak Kreatif Market ada, Adobe Stock punya, Canva punya. Di Pepak itu? Pepak. Itu ada isinya Om. Saya nggak ada prawono, makanya. Tapi profilnya masih ada di situ. Kan kadang-kadang orang tuh pengen buka open shop aja kayak harus open portfolionya nggak bisa kan. Lah, alhamdulillah aku tuh punya banyak akun tapi sayangnya nganggur Om. Jadi kadang, aduh, sopo sih arep ngisi, aku dewe keteteran gitu. Siap. Makanya kadang aku sok ngelihat ke komunitas-komunitas Om, kan ada ilustrasi, kadang di Facebook group itu kan ini gambarku lah. Kadang-kadang aku tuh kerjaannya memantau itu, wah iki wongnya apa iki gambare? Kowe gelem ra gawe iki? Gitu malahan. Jadi
kayak nggak punya tim tetap tapi malah hobiku berburu orang gitu loh. Oh alah. Dari grup Facebook, dari orang-orang yang butuh duit. Oke, berarti itu sifatnya per project ya? Nyari butuh freelance itu ya? Jadi aku grup apa wae. Nah, pertanyaannya, nek misalkan kayak gitu kan style-nya kan beda, itu berarti si yang di-hire ini harus bisa ngikutin stylemu apa biye? Kalau yang untuk style yang harus aku, itu memang nggak aku limpahkan. Karena aku udah pernah ke timku sendiri loh, padahal wis tak ajari loh, tetap ketahuan. Oh iya toh? Waktu bikin pattern baju itu, wah lah kok kayaknya rada beda ya, caramu bikin tekstur gitu-gitu. Waduh, gitu. Ya akhirnya ya pekerjaan ya yang receh-receh, apa bikin cover, apa bikin yang sifatnya nggak harus pakai style lah, itu yang baru tak lempar. Bisa ketahuan ya? Betul Om. Jadi aku pernah nyoba, aku gitu nyeket. Coba aku nyeket, kamu yang coloring. Ternyata flop Om. Tetep. Aku yang coloring sama nyeket, kamu yang blocking misalnya. Itu agak bisa, tapi aku malah mindon gaweni. Waduh angel Om. Wes tak garap dewe daripada aku rontok rambutnya. Aku ngerjain kerjaan lain aja yang mungkin masih masuk-masuk. Gitu. Betul Om. Tapi nggak tahu ya, aku makanya pengen belajar buat teman-teman yang punya style. Iya. Cara menghandle artisan itu gimana? Ya benar. Kayak Mas Tony Midi atau terus Mas Anang Second Syndicate itu kan itu keren, bisa menurunkan stylenya kan. Aku udah tanya-tanya Om. Tak terapkan yo. Tetap belum apa ya? Ya bisa tapi kok dilalahnya kok ada klien yang tahu gitu. Jadi ya. Iya ya, nah kayak gitu akhirnya jadi menurunkan kepercayaan juga ya. Wah, mau dilempar ono gue jadi gelo juga ya. Iya. Insya Allah. Gitu, suka dukanya Om, ilustrator Om. Iya. Tapi sebulan itu mesti lah ya ada job-job masuk itu ya. Mesti ada, alhamdulillah. Ya. Pokoknya nek nganti kok mau akhir bulan belum ada proyek untuk bulan depan, ya aku rada cari, tapi alhamdulillah masih ada. Carinya gimana? Dengan cara bikin konten? Betul. Setiap aku bikin konten mesti nanti langsung tiba-tiba. Itu bikin kontennya gimana tuh proses dari awal sampai akhirnya? Apakah dibikin skripnya dulu, terus nanti teks sendiri, ngedit sendiri, ya itu loh. Nah, kalau prosesku bikin konten tuh yang pertama tak tulis dulu Om, skripnya itu di Notion kayak sedetail teks 1. Misal tulisannya teks dari hadap depan, terus gesturnya ngapain, terus tulisannya apa. Ya gitu Om, sampai detail. Walaupun pada akhirnya nanti rodok improve lah ya. Di-improve, tapi setidaknya aku udah punya storyline. Nah, kalau udah punya storyline, baru tag kan gampang toh Om. Maksudnya udah ada pedomannya. Gitu, jadi baru tag, diedit di CapCut, didubbing. Gitu. Tapi kan berarti semua itu otodidak ya, karena kan memang nggak ada basic, maksudnya di media ambil video segala macam itu toh, atau gimana? Otodidak Om. Makanya kalau lihat kontenku ini kok ngopo, kok burik lightingnya ya ora cetos, dong raine glowing, dong raine backlight ya wis kayak gitu Om. Enggak apa-apa Om. Tapi yang namanya konten hanyalah konten kan, biasanya cuma orang tuh lihat konten ya sambil lalu toh. Yang penting konsisten aja. Tapi itu sampai nyetok konten enggak? Enggak Om. Enggak sampai nyetok konten, soalnya ya keadaan bayi-bayi dan bocil ini agak siap. butuh waktu, jadi ya sekarang aku pengen konten aja dadak, waduh iki titip ke sopo saiki. Gitu. Sebenarnya saya paling memorable kan pasti yang gede ya Om. Masa duitnya titik memorable tapi memorable dalam hal struggle kan. Benar. Jadi ada kayak komunitas orang-orang pengidap penyakit lupus. Aku butuh sosok karakter yang bakal menemani teman-teman anak-anak lupus di rumah sakit.